Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian yang sama berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka kegiatan pembelajaran kita mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siswa sekalian, pada pembelajaran kita pagi ini temanya adalah barisan dan deret aritmetika dengan subtema barisan aritmetika. Tujuan pembelajaran kita adalah menggeneralisasi barisan aritmetika. Nah, seberapa besar manfaat pembelajaran barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin saya bisa tunjukkan kepada Anda itu fakta-fakta yang nyata di kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan tayangan itu. Jika Anda mengamati speedometer pada kendaraan Anda masing-masing, maka Anda dapat menemukan bilangan-bilangan pada speedometer itu 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai dengan 150. Bilangan-bilangan yang ada pada speedometer tersebut berurutan, dan setiap bilangan berurutan pada speedometer tersebut mempunyai jarak yang sama, yaitu 10. Oke. Bilangan-bilangan berurutan seperti pada speedometer tersebut membentuk suatu barisan dan selanjutnya disebut sebagai barisan aritmetika. Dapatkah Anda mendefinisikan sendiri pengertian barisan aritmetika? Untuk dapat mendefinisikan itu, ikuti pembelajaran barisan aritmetika ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk pada materi berikutnya, saya juga menampilkan satu kasus lagi yang merupakan kejadian yang mungkin Anda temukan nyata di kehidupan sehari-hari. Misalkan pada sebuah kompleks perumahan terdapat 52 rumah yang diberi nomor secara urutan 103, 104, 105 dan seterusnya sampai dengan 153. Dapatkah Anda menemukan dengan mudah nomor rumah yang ke-28? Tentu sepintas ini sulit, tapi dengan mempelajari barisan aritmetika, insya Allah dengan mudah Anda dapat menentukannya. Oleh karena itu, ikuti pembelajaran ini mulai hari ini dan seterusnya di pembelajaran barisan dan deret. Baik, saya mulai dengan menyajikan beberapa contoh barisan berikut. Yang pertama 1, 4, 7, 10, 13. Pada barisan ini secara berurutan 1 disebut sebagai suku pertama, 2, 4 suku kedua, 7 suku ketiga, 10 suku keempat, 13 suku ke-5 dan seterusnya. Suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan ditambahkan 3. Dapat dikatakan bahwa suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan 3 dari suku sebelumnya atau bedanya 3. Yang kedua, 2, 8, 14, 20. Pada barisan bilangan ini secara berurutan, 2 disebut suku ke-1, 8 disebut suku ke-2, 14 disebut suku ke-3, 20 disebut suku ke-4. Suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambahkan 6. Dapat dikatakan bahwa beda atau selisih 2 suku berurutan itu adalah. Nah, berdasarkan contoh fakta dan
contoh barisan terakhir ini, maka jika kita memisahkan secara simbolik suku pertama itu sebagai satu, suku kedua sebagai kedua, dan seterusnya, maka dapatkah Anda membuat formulasi secara umum tentang barisan aritmetika? Saya kasih kesempatan 1 menit untuk memformulasikan sendiri. Silakan Anda mengerjakannya sendiri di buku masing-masing. Baik, jika Anda sudah mengajarkannya dengan sempurna, dengan benar, maka Anda akan dapat menyusun formulasi yang benar seperti ini. Secara umum barisan aritmetika dapat dirumuskan sebagai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan UN, dan disebut sebagai barisan aritmetika jika U2 kurang 1, U3 kurang U2 dan seterusnya, UN kurang UN-1 sama dengan konstan. Dan konstan dalam hal ini, hal selisih dua suku urutan disebut sebagai beda dan diformulasikan sebagai B sama dengan UN kurang UN-1. Nah, setelah Anda mengikuti penjelasan ini dari awal, dari contoh-contoh yang sudah disajikan sampai kepada formulasi secara matematika, dapatkah Anda membuat kesimpulan secara umum apa itu barisan aritmetika? Saya persilakan. Baik. Secara umum, barisan aritmetika itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan selalu sama atau tetap. Nah, akhirnya sampailah kita pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah menggeneralisasi barisan aritmetika. Menggeneralisasi barisan aritmetika. Nah, untuk mengecek pemahaman Anda, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka berikut saya tampilkan soal latihan untuk Anda kerjakan secara mandiri di rumah. Ya, berlatih secara mandiri di rumah. Nah, itulah akhir kegiatan pembelajaran kita pagi ini. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua, buat kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita tutup, saya mengajak kita semua untuk mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.